Iya bener Pak ABJ. Saat itu tanggal 14 Agustus tahun 2023 ya, tepat hari Senin. Konon katanya mereka ada rapat ya, konsolidasi FKPPN yang dihadiri oleh DPN, Korwil dan DPW serta manajemen. Dan Aki tidak diundang karena mungkin karena Aki sudah ada di Sapaham Sahati ya, dan tidak di FKPPN, sehingga barangkali undangan itu tidak sampai di Aki. Dan Aki hanya mendengar bahwa di situ ada satu pernyataan sikap bahwa FKPPN itu tidak mendukung untuk aksi demo penuntutan santunan hari tua ya, pensiunan PTPN 8 yang tidak dibayar sejak 4-5 tahun yang lalu, dan aksi itu akan digelar di Jakarta ya. Dan betul bahwa Aki memilih ke Jakarta hari itu karena sudah diagendakan bahwa tanggal 14 Agustus 2023 hari Senin itu Aki harus menemui Komisi 6 di Senayan ya, di DPR RI, dan alhamdulillah sudah terlaksana dan selesai, sudah tersampaikan. Lalu setelah itu di dalam hari yang sama ya, tanggal 14 Agustus 2023, Aki juga mendatangi Kementerian BUMN ya di Jalan Medan Merdeka di sana, dan alhamdulillah sudah tersampaikan ya. Cuman saya menemui seseorang sahabat di Sekretariat Negara ya, ternyata ada advice atau saran sehingga untuk ke presiden itu bentuknya itu bukan surat pemberitahuan mau aksi demo penagihan santunan hari tua, tetapi harus dibuat sebuah narasi bahwa kegundahan, keluh kesah, dan kekecewaan seluruh pensiunan PTPN 8 yang menuntut SHT sudah 4-5 tahun belum dibayar itu harus dibuat dalam narasi khusus, dan nanti dalam waktu tertentu atau waktu khusus diberikan langsung kepada Bapak Presiden. Itu yang bisa Aki sampaikan ya Pak BJ tentang tanggal 14 Agustus 2023 hari Senin yang lalu ya. Terima kasih. Terkait eh, aksi yang akan digelar di Jakarta tanggal 21 Agustus tahun 2023, tentu itu adalah sebuah aksi yang telah melalui prosedur resmi ya. Jadi masalah pemberitahuan itu sudah disampaikan ya, dan dijelaskan ya, kepada Direktur Intelkam Polda Metro Jaya ya. Kenapa? Karena lokasi kita adalah di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Itu udah oke. Lalu Aki ke Mabes Polri juga ya, ke Baka Intelkam ya. Alhamdulillah sudah diterima dan sudah tersampaikan apa rencana kita, sehingga dengan dua kekuatan atau dua lembaga ya yang membawahi wilayah di mana tempat kita aksi itu sudah oke ya, sudah ada pemberitahuan dan perizinan secara resmi ya. Masalah pengawalan itu tentu ya, karena dengan kita memberitahukan bahwa kita mau mengadakan aksi, artinya aktivis aksi ini dilindungi ya, dilindungi, lalu diawasi dan dijaga ya. Terutama kita itu akan mendapat sebuah pendampingan atau pengawalan ya. Oleh karena itu kita tidak boleh membuat one prestasi atau membuat penyimpangan-penyimpangan apa yang sudah
disampaikan atau dituangkan di dalam sebuah aturan aksi damai tersebut. Itu ya, Pak ABJ. Nah, tentu kalau bicara tentang pendampingan hukum atau kuasa hukum, itu tentu nanti kita tempuh ya. Karena apa? Karena ini adalah sudah berada di dalam sebuah ranah ya. Karena kondisinya ini sudah terjadi perselisihan hubungan industrial. Artinya kita akan menunjuk nanti kuasa hukum ya. Dari Sapaham Sahati itu menunjuk salah satu kantor pengacara ya untuk mewakili kami Sapaham Sahati di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pancasila ya. Nanti yang barangkali ini akan melibatkan tripartit ya. Itu adalah manajemen PTPN 8, lalu kita Sapaham Sahati sebagai wadah ya yang menggugat, lalu itu adalah pemerintah, itu adalah yang akan terlibat nanti ya. Walaupun sebenarnya sih waduh sangat berlebihan sekali ya kalau masalah ini harus menempuh PPHI ya. Karena apa? Karena ya badan usaha milik negara PTPN 8 yang dulu itu menjadi ikonnya bisnis, ikonnya ekonomi Jawa Barat sampai dibawa ke PPHI ya sebenarnya sih agak-agak aneh juga ya. Dan ini adalah mungkin karena sebuah keterpaksaan karena kondisi seperti ini. Itu barangkali Pak ABJ ya. Jadi insya Allah tanggal 21 Agustus 2023 kita kondusif dan kita aman bersama Kepolisian Republik Indonesia ya, terutama yang ada di Polda Metro dan ada di Mabes Polri. Itu Pak BJ, terima kasih ya. Ya Pak ABJ ya, terkait dengan gerakan atau aksi moral ya, aksi damai kita long march dari Cisarua ya, Cisarua Bogor menuju Jakarta. Itu memang ini akan menjadi sebuah pusat perhatian. Dan ini adalah sebuah keniscayaan bahwa ini akan menjadi konsumsi publik baik nasional atau global ya. Karena apalagi sekarang kita ada di era digitalisasi ya. Jadi apapun itu pasti cepat viral ya. Betul Pak ABJ bahwa gerakan aksi ini sebenarnya insya Allah sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang optimal ya. Dan barangkali ini adalah sebuah perhitungan yang paling optimal adalah aksi ya, gerakan demo ini. Karena apa? Karena barangkali melalui cara-cara lain sudah sulit sekali ya. Karena 4-5 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Terutama bagi pensiunan-pensiunan PTPN 8 yang memang segalanya itu menjadi tumpuan. Ya, mau menikahkan nanti deh udah dapat santunan hari tua. Mau buka warung nanti deh sudah mendapat santunan hari tua saat pensiun nanti ya. Mau apapun itu yang jadi tumpuannya. Nah, namun ternyata pada saatnya itu adalah hanya mendapatkan harapan kosong. Dan ini adalah yang menjadi pertimbangan optimal ya. Kalau masalah reaksi, hujatan atau barangkali mungkin ya opini-opini minor ya, bukan kita membuka ruang untuk itu. Tidak ke sana. Tetapi itu adalah sebuah efek domino yang memang bakal terjadi ya. Dan kalau kita flashback ya, kita menengok ke belakang, memang kita itu pensiunan itu adalah mantan-mantan dan orang-orang yang purna dari aktivitas atau dinamisasi BUMN perkebunan.
ya kita nggak bisa hanya sebatas itu, ya. Karena apa? Karena justru kita adalah barangkali kalau tidak salah, barangkali bahwa akhir dari purna tugas itu adalah harus mendapatkan apresiasi apapun itu bentuknya, ya. Dalam santunan hari tua itu adalah udah tertuang dalam surat keputusan pensiun, sehingga tidak ada alasan untuk dibayar berlama-lama sampai 45 tahun, ya. Itu barangkali ya Pak BJ. Jadi sebenarnya sih dari semua hati kecil pensiunan, nggak ada niatan untuk demo, nggak ada niatan untuk aksi. Hanya satu saja, kami dibayar lunas hari ini. Kalau hari ini dibayar lunas, ngapain mesti demo? Barangkali demonya bukan ini, tetapi demonya adalah, ya, kebalik, ya. Demonya adalah ucapan terima kasih kepada manajemen. Demonya adalah apresiasi buat manajemen dan bersyukur kepada Allah. Itu aja barangkali Pak ABJ, ya. Jadi bukan kita ingin membuat dan membuka ruang, ya, untuk opini-opini publik bertumpuk di sini, enggak. Itu ya Pak ABJ. Dan barangkali kalau memang ada celah, ada ruang, Allah sudah menentukan hari ini dibayar deh, ya udah, ngapain mesti demo gitu kan. Kita juga nggak mau lah nama-nama baik PTPN 8, holding gitu kan, apa namanya, dirusak oleh sendirinya. Maaf, dirusak oleh sendirinya, bukan dirusak oleh Sapam Sahati dengan adanya aksi demo, bukan. Karena ini adalah hanya sebuah dampak saja, ya, dampak saja. Dan itu adalah akan menjadi konsumsi publik, ya, karena kawan-kawan kita itu di TV One, TVRI, Trans, terus di Kompas TV, ya, itu mungkin tertarik dengan agenda ini, ya, otomatis. Belum lagi nanti ratusan dan ribuan smartphone atau handphone yang ini, ya, apa namanya, yang mereka lalu diupload, ya, itu barangkali mereka lah yang buat ruang publik untuk berinteraksi, berbentuk opini-opini, baik itu positif dan itu negatif. Itu Pak BJ, ya, terima kasih. Barangkali nanti kita ketemu di 21 Agustus 2023, ya. Perjalanan dari Bogor menuju Jakarta hanya untuk menuntut santunan hari tua pensiunan PTPN 8 yang sudah 45 tahun, ya, tidak dibayar untuk 5.000 orang pensiunan. Oke Pak BJ, selamat mengikuti nanti, ya.